Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita pada ayat terakhir, ini penutupnya, surah Al-Qiyamah. Jadi sudah memasuki ayat 37. Jadi supaya nyambung ayat 37 dengan ayat 36, ayat 37 adalah salah satu ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim di dalam tafsir beliau Al-Qayyim. Dalam tafsir Al-Qayyim itu uniknya, beliau ketika menafsirkan surah Al-Qiyamah yang ditafsirkan cuma satu ayat saja. Ayahsabul insanu, ya ini ayat sebelumnya, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Beliau mengatakan kehidupan ini punya tujuan. Jadi kan udip-udip mentong, Pak. Kita saja kalau punya bisnis ada tujuan. Kita saja kalau menginginkan sesuatu itu punya tujuan. Kita kalau menyekolahkan anak punya tujuan. Ini menyekolahkan untuk apa? Kan petikula-tikula mentong kon, Pak. Kita ini menjadi seorang abdi negara ada tujuan. Kita ini pergi ke sawah ada tujuan. Semua ada tujuan. Jadi beliau mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan tujuan kehidupan manusia itu, jadi dari manusia tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian diberikan kesempatan untuk beribadah atau dia berbuat dosa. Setelah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, afala yanha wala yu'mar? Apakah manusia tidak dilarang dan tidak disuruh apa-apa oleh Allah? Tidak, kata beliau. Manusia disuruh dan dilarang oleh Allah. Maka itulah tujuan hidup. Ini namanya ayyutraka sudah. Maka di dalam Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan sama juga. Tapi Imam Asy-Syaukani menafsirkan semua ayat. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir beliau tafsirkan semua. Tapi beda dengan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim cuma menafsirkan, kalau kita buka tafsir Ibnu Qayyim, yang beliau tafsirkan cuma ini saja. Karena beliau katakan inti ayat ini tujuan hidup, hakikat hidupnya kepu mak. Bek rugo katanya kerja kedih tapi meninggal ya behnya. Maknanya kita kan tak tahu tujuan hidup mak. Kita tidak menabung apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Yang ada cuma menikmati dunia saja. Kepu menikmati mak. Semua orang bisa menikmati ya Pak. Setelah menikmati sengsara untuk apa ya Pak. Jadi makanya fungsi hidup itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Syaukani mengaitkan ayat itu dengan ayat yang akan kita baca sekarang ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala ingin memperingatkan kita. Kalau kita mungkin sudah terlalu jauh berjalan sehingga katanya tua. Dulu kita itu berasal dari mani yang sangat hina sekali, Pak. Tua katanya. Makanya di dalam beberapa kitab literatur tafsir mengatakan fungsi dakwahnya Nabi Nuh itu ada 3. Jadi dakwah Nabi Nuh 3. Mungkin kita bisa mencontoh, Pak. Yang pertama at-tarhib wa targhib. Tarhib itu artinya mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Mengajak manusia berbuat kebaikan, memberikan kabar-kabar gembira. Mari kita beribadah, kalau ingin tenang hati maka beribadah, ingin tenang jiwa maka bersedekah, ingin dekat dengan Allah maka berzikir. Ya, Pak. Ini tarhib wa targhib namanya. Menyogatanya menyogolom tak temenak kalau mendakwah lemai. Jadi tatanya dengku kalau mendakwah kali kalau temenak mandu muaknya Pak. Ya Pak. Sang-sang dakwahnya temenak Pak. Kemudian yang kedua, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, tazkirihim bi ni'amillah.
Mengajak mereka untuk mengingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah diberikan ini, diberikan hidup, apakah tidak pernah kalian mengenal pemberi hidup itu? Allah sudah memberi rezeki, apakah enggak pernah mengenal kalian pemberi rezeki itu? Nyan ba. Nyo dakwah Nabi Nuh. Hana getena kaum ganyan. Hana getena awak drone bit awak drone nyo. Hana getena kaum ba. Nyan ba. Kemudian yang ketiga, tazkirihim bi khalqihim. Ya, ini masuk ini. Ini masuk kategori yang ketiga sekarang. Mengingatkan mereka proses kejadian manusia. Mudah-mudahan manusia teringat kembali. Nyan ba. Lagi urung ngaleho ka hebat tak bergada hai drone jamun hana hebat. Drone dari kampungnya. Ini kalau kita ngomong dunia, Pak. Kalau kita ngomong dalam konteks yang lebih luas lagi, Allah ingin mengatakan, kamu sebenarnya tahu enggak dari apa kamu saya buat, kata Allah. Ya, ini Pak. Min maniyyi yumna. Ya, ini akan kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaku. Ini ada dua bacaan. Ada yang membaca alam yaku, ada yang membaca alam taku. Ya, Pak. Alam yaku, alam taku. Bedanya kalau ya itu untuk huwa, ya, Pak. Kalau ta itu untuk kamu tahu enggak kamu, kata Allah. Ya, Pak. Kalau ya dibaca dia tahu enggak dia. Kalau dia itu berasal dari air yang sangat hina sekali. Alam yaku, alam taku. Ya, Pak. Nutfatan min maniyyi yumna. Nutfah itu setitik air yang hina sekali. Kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan ma'un haqir. Ada di dalam ayat lain mengatakan ma'un ta'if, air yang sangat lemah sekali. Sehingga Allah mengatakan mim baini sulbi wat taraib, yang menyatukan antara air sulbi dan taraib itu adalah saya. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Saya juga bisa memisahkan itu sehingga kalian tidak lahir ke dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir As-Sa'di, insya'a, kata beliau, kalau Allah mau maka manusia diciptakan dalam bentuk binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya beliau mengatakan fahmadillah, kamu hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah diberikan fi ahsani taqwim, bentuk yang sangat sempurna sekali. Maka yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala paling enggak bersyukur mentong, Mbak, bersyukur mentong, ya, Mbak. Hana meceh onyo tahajud harus sekian puluh rakaat. Onyo sedekah harus sekian, enggak perlu itu. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Apa munajat Nabi Musa alaihissalam? Ini ada di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada juga di dalam kitab beberapa kitab-kitab beliau, Minhajul Abidin juga. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "A'taitana kulla syai'in?" Engkau memberikan segala sesuatu kepada kami, ya Allah. Nikmat engkau berikan, ya Allah. A'taitana kulla syai'in. Fa kaifa nashkuru bika? Bagaimana cara kami bersyukur? Apakah kami harus salat puluhan rakaat? Apakah harus bersedekah sekian sekian banyak kami bersedekah? Apakah harus kami santuni anak yatim, ya Allah? Ya, Pak. Dijawab oleh Allah, tidak mesti demikian, kata Allah. Innal abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang hamba dia teringat saja, Pak. Kalau dia itu apapun yang diberikan berasal dari Allah. Kalau dia teringat, kalau dia berasal dari maniyyi yumna, dia sudah bersyukur kepadaku. Bak gedudu, oh malun rupaji dari air yang hina, hana tepu-tepu. Nyangka bersyukur, Pak. Ketika dia dapat sesuatu, alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Nyan, oronyo kana rezeki waneng, ya Allah, ya, Pak. Itu sudah bersyukur, Pak. Teringat saja sudah bersyukur. Ini masalahnya hana tingat masalah ini, Pak. Ini masalahnya tidak teringat, nih, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Alam yaku, ini hamzah di sini memang bentuknya pertanyaan. Ya, kalau nak percaya coba kita dengar ini apa terjemahannya. Coba dibaca apa Endang. Sudah. Bukankah dia? Ini kan membutuhkan jawaban iya dan tidak. Bukankah iya dan tidak? Tetapi ini tidak perlu jawaban, Pak. Ini hamzah ini namanya istifham khabari, jenisnya takrir. Istifham khabari memberitahukan kepada manusia, kamu tahu enggak? Kamu itu dari air yang hina, tahu enggak kamu? Makanya diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran berapa ayat, Pak? Diulang-ulang. Kamu itu tidak ada apa-apanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kamu ada apa-apanya. Ya, nih, Pak. Jadi makanya Allah pernah berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari jannah tajribah,
Jannah tajribah itu bukan jannah yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak. Jannah tajribah adalah sorga yang di bawah langit pertama. Jannah tajribah la tadma'u fiha alla taju'a fiha wa la ta'ra wa alla tadma'u fiha wa la tadha. Sifat sorga Nabi Adam 4. Nabi Adam tidak telanjang di dalam sorga dan dia tidak lapar. Nabi Adam tidak haus dan dia tidak kepanasan. Itu sifat sorga Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari sorga tajribah, yang beliau di situ kata Imam Ibnu Katsir, ma bainal asri wal maghrib, cuma di antara asar dan maghrib saja, kan sebentar saja. Setelah dikeluarkan apa kata Allah? Fiha tahyauna, kamu di bumi itu kamu hidup, wa fiha tamutun, kamu juga mati di bumi itu, wa minha tukhrajun, kamu juga dikeluarkan dari situ kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ada apa-apanya, Pak. Lihat Nabi Adam kan sesuai dengan Allah katakan, hidup di bumi, meninggal di bumi, dan akan dibangkitkan juga dari bumi ini. Katanya bin Najid, sehebat apapun, sekaya apapun kita, hidup di bumi, mati di bumi, dan dibangkitkan juga dari bumi ini. Ini namanya hamzah li takrir, Pak. Takrir itu untuk memperingatkan, untuk mengulang-ulang lagi. Hai, nana depuran, ya nih Pak. Ini kalau bahasa, nak perlu jawaban, Pak. Nak perlu jawaban nih Pak. Nana depu, ya. Lagi urung ka apa hebat dah tua dro mai pegah li urung cik je. Hai, pernah nedepu don dari kampung jamu nedepu. Nedepu lo yang pelahir don jamu nedepu don. Nana tingat don. Nampak? Ini namanya hamzah istifham, jenisnya khabari, modelnya takrir. Jadi takrir itu mengingat, mengulang kajian. Alam yaku, apakah kalau dibaca alam yaku, apakah dia tidak tahu? Kalau dibaca alam taku, apakah kamu tidak tahu? Nutfatan min maniyyi yumna. Nutfah itu yang apa namanya, air yang hina tadi, Pak. Air yang hina, nutfatan min maniyyi yumna. Yumna itu apa? Yang dipancarkan di dalam rahim. Min baini sulbi wa taraib. Sulbi itu dari tulang sulbinya laki-laki dan taraib tulang dadanya wanita, Pak. Maka Allah mengatakan, air itu saya pertemukan. Dia secara sifatnya dia itu lemah sekali kata Allah, tidak bisa berbuat apa-apa dan hakir, hina sekali, Pak. Tetapi sayalah yang mempertemukannya kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Saya juga bisa memisahkannya sehingga dia tidak ketemu antara sulbi wa taraibnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa khalaq thumma kana alaqatan. Ini summa berbeda dengan samma, Pak. Summa itu kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam bahasa Arab itu summa itu ya dulu ala taba'udil ahwal, menunjukkan masa nih, Pak. Tetapi kalau sama menunjukkan tempat. Thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kamu ya Muhammad kalau masuk ke dalam surga, tempatnya itu jauh sekali, luas sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu akan melihat seperti kerajaan yang sangat besar sekali. Tetapi kalau thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma itu waktu. Makanya di dalam kandungan ada proses, ada waktu. Tidak langsung jadi, Pak. Ada pertanyaan. Kenapa manusia di dalam kandungan sampai 4 bulan baru diberikan roh oleh Allah? Kenapa manusia tidak kun fayakun jadi manusia? Kenapa mesti 4 bulan baru diberikan roh? Kenapa setelah berapa bulan di dalam kandungan baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama. Satu. Yang kedua, kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, Nabi Adam alaihissalam bukan 4 bulan, tetapi mi'ah wa ishrina sanah, 120 tahun. Ya, Mbak. 120 tahun. Setelah itu kata Ibnu Abbas, tsumma nufikha fihi ruh, baru ditiupkan roh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa mesti 120 tahun? Kenapa tidak 110 tahun? Atau kenapa tidak kun fayakun? Ya, Mbak. Kita mungkin terbayang Nabi Adam kun fayakun jadi Nabi Adam. Tidak, ya. 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Karena nanti ada lain lagi, penciptaan langit dan bumi sampai 6 periode. Kenapa 6 periode? Kenapa tidak 1 periode saja? Kenapa tidak kun fayakun saja? Kenapa manusia tidak kun fayakun saja? Ya, Mbak. Sedangkan Siti Hawa memang kun fayakun, Mbak. Siti Hawa tidak ada proses. Siti Hawa ketika Nabi Adam alaihissalam hinama nama wastaiqadha, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Wa nama wastaiqadha fawajada fi ra'sihi imra'atan faqala man anti.
Ketika Nabi Adam bangun, dia melihat seorang wanita berada di kepalanya dan bertanya, "Kamu siapa?" Maka Siti Hawa menjawab, "Ana Hawa." Ya, Mbak, saya adalah Hawa. "Min aina khuliqti?" Kamu diciptakan dari apa dan untuk siapa? "Khuliqtu minka." Saya diciptakan dari kamu. Ya, maka tiba-tiba, Pak, ketika Nabi Adam tertidur, maka langsung diciptakan Siti Hawa. Tetapi Nabi Adam kenapa mesti 120 tahun? Kita tidak usah ke Nabi Adam dululah, ke manusia saja, Pak. Kenapa ada proses? Kenapa ada thumma di sini, Pak? Thumma. Kemudian proses dari mani itu, dari air yang hina itu menjadi manusia. Kenapa ada proses? Kenapa tidak kun fayakun jadi manusia? Kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak kun fayakun jadi Nabi Isa alaihissalam? Supaya manusia berpikir, Pak. Supaya manusia berpikir. Kalau seandainya kun fayakun saja, manusia tidak akan pernah berpikir kalau dia berasal dari air yang hina itu. Makanya siapapun dia, Yahudikah dia, munafikkah dia, ya Nasranikah dia, kafirkah dia, musyrikah dia, semua mengakui kalau manusia berasal dari min mani yumna. Aci tanya Mbak Urung Kafe, Pak, dari mana manusia? Min mani yumna. Dia tahu semuanya. Artinya supaya akal manusia itu bermain, Pak. Maka Allah mengatakan afala taqilun. Hanan pakai akal yang banyak. Maka sampai-sampai Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalau kamu tidak sanggup untuk mencerna dirimu sendiri, sekarang lihat binatang mentan kalian. Cuma lihat binatang itu. Kenapa binatang bisa seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak usah lihat dirimu. Kalau susah melihat diri, maka lihat binatang, kata Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna thumma. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Ini kalau thumma itu maka akan terjadi dari air itu thumma kana alaqah. Alaqah itu bercak darah, ya. Kemudian menjadi bercak darah. Sekarang kita mencerna, Pak. Kenapa bisa menjadi bercak darah sedangkan roh belum ditiupkan oleh Allah? Ya, Pak. Kan roh belum ditiupkan oleh Allah. Segala sesuatu akan hidup apabila ada roh. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada kita siram kita kan akan tumbuh, Pak. Kita biarkan tidak akan tumbuh. Manusia disuruh berpikir, Pak. Kenapa dari nutfah itu kenapa tiba-tiba menjadi bercak darah? Dari bercak darah kenapa menjadi bercak daging? Bagaimana pertumbuhannya itu? Apakah dia punya roh? Tidak punya roh. Maka Allah menyuruh manusia untuk terus berpikir, Pak. Ilmu pengetahuan kan makin berkembang. Otak manusia kan makin berkembang. Entahlah dulu kalau manusia tidak percaya, Pak. Artinya Allahnya kan alami, dia jadi sendiri dia. Tidak, ya, Pak. Tidak. Mana ada alami, Pak. Ini seperti seseorang begini. Ketika di sawah dia lihat umat tiba-tiba angkut, Pak, angkut. Waktu musim hujan tiba-tiba ada ikan. Padahal tidak ada yang itu ikan di situ, Pak. Umar bertingkat muncul sendiri dari tanah. Apakah muncul sendiri? Tidak muncul sendiri, Pak. Sebelum itu kering, maka ikan itu kan bertelur di situ. Akhirnya telurnya berada dalam air itu, Pak. Ketika turun hujan maka lama-lama dia bisa. Maka dia pikirnya manyan berarti ijih kedua dari tanah, muncul dari tanah. Tidak muncul dari tanah, Pak. Nyan, ada prosesnya. Ketika kita melihat ulat lagi, Pak. Ulat di daging, Pak. Ulatnya muncul sendiri dari dalam daging, tidak muncul dari dalam daging, Pak. Ada prosesnya. Ada binatang yang hinggap di daging itu sehingga dia bertelur di daging itu dan kemudian dia menetas, Pak. Ada proses, Pak. Jadi ini manusia juga dianggap diajak untuk berpikir, Pak. Telurnya humlah, Pak. Dia ada kehidupan. Ini masalahnya min mani yumna. Ada nggak kehidupan dia? Nggak ada kehidupan, Pak. Tapi kenapa bisa hidup sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kita akan membedakan apa makna khalaqa dan fasawwa. Sebelumnya kita terjemahkan dulu, Mak. Ya. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Ya, terus, Pak. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Sudah. Menciptakan, menyempurnakan, Pak. Khalaqa fasawwa, itu fa taqib. Makna khalaqa, proses-proses itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang belum ada menjadi ada, Pak. Manusia tidak ada menjadi ada. Ini namanya khalaqa. Fasawwa itu finishing kalau bahasa kita, Pak. Seorang buat rumah. Jadi ketika buat rumah kali, Pak. Listrik golomna, golomna, cat golom, mandum golom, itu namanya fasawwa. Manusia tubuhnya sudah ada. Umur 4 bulan sudah ada tubuhnya, sudah lengkap tubuhnya. Tangan sudah ada, semua sudah ada. Ya, Pak. Makanya umur 4 bulan, walaupun manusia belum tapi sudah lengkap nih, Pak, sudah lengkap. Maka Allah mengatakan fasawwa, saya berikan roh kepada dia. Nanti ada satu lagi, fasawwa ka fa'adalak. Apa makna fa'adalak? Fa'adalak, setelah saya berikan roh kepada dia, saya sempurnakan dia,
saya berikan perkembangan kepada dia, kata Allah. Fa'adalah, tumbuh dengan sempurna. Maka ketika umur 9 bulan paling tidak dia akan lahir ke dunia dengan tubuh yang sempurna. Ini namanya nanti fakhalaqa fasawwaka fa'adalak. Ada adalak lagi. Kalau ayat ini tidak ada adalaknya, Pak. Fakhalaqa fasawwa, saya ciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Fasawwa, saya berikan roh kepadamu. Finishingnya apa? Saya berikan roh. Finishingnya apa? Tak cat rumah, Pak. Bahkan finishing itu mungkin lebih mahal ya. Kita cat, kita buat macam-macam bergambar, lebih banyak mengeluarkan duit lagi kalau finishing. Setelah finishing baru kita bisa tinggal. Setelah diberikan roh baru manusia bisa beraktivitas, Pak. Tetapi manusia belum diberikan hukum taklifi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna alaqatan fakhalaqa fasawwa. Ini fa taqib. Makna fa taqib itu terus continue dia, Pak. Fa istimrar. Artinya continue terus kehidupanmu, tidak ada dipending-pending. Katanya biasa tak pegak rumah, waktu kabeh peng umar kakelah tak lanjut, tauku lanjut ni, Pak. Jadi taukunya kalau fondasi, tauku dah lanjut lah. Tauku pegak tiang, tauku lah muat peng hanali. Tauku lah pegak ubung ni, Pak. Jadi makanya penciptaan manusia hana binan. Menyobinan kemah manusia, Pak. Umahnya kata turun kakelah hana bahan kakurung, Pak. Kakek bah lengai ile, Pak. Bah lengai ile. Hana lahir-lahir ni, Pak. Maka tauku lengai lah umar tatamahnya lah, pegaknya lah, pegak yang mendapat lahir, Pak. Maka ini fakhalaqa fasawwa, artinya penciptaannya satu paket semuanya, Pak. Satu paket dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian di berumur 4 bulan diberikan roh, setelah itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kamu tidak perlu takut kamu, ya, Pak. Kita juga dia oleh, Pak. Seorang ibu takut, ini gimana anak saya kurang gizi ini. Baik ini pikir ni oleh kata Allah. Yang memberikan rezeki kamu itu saya, anakmu juga saya, ya, Pak. Maka yang membuat anak kita kurang gizi, yang takut kita kedro, Pak. Ya. Ketakutan kita itu adalah doa bagi anak kita dalam kandungan. Tidak ibu ya nyo kibana nelong kena penyakit nanti kibana nelong nyo stunting nanti stunting le, Pak. Nyo kibana nelong stunting kan baru saja abam namanya itu, Pak. Allah mengatakan faqaddarna fa ni'mal qadirun. Kamu tenang saja kamu. Makna faqaddarna, saya memberikan nikmat kepada dia, saya memberikan rezeki kepada dia, semua saya berikan kepada dia. Cuma gara-gara kamu saja, nyo seorang ibu merasa resah, Pak. Yo kayaknya, Pak. Yo seorang ibu adalah doa bagi anaknya. Maka kita nyo bekna yo, Pak, berajak. Rajak itu permohonan. Ya Allah, anak lum berjerah, anak lum pasti sehat, anak lum bina, nya ne, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Lagi kita nyo kan urang Aceh, Pak. Waktu ada kala anu hitam dah, mah putih dah lagi anaknya, Pak. Hitam dah bukan putih, Pak. Doa, Pak. Mudah-mudahan dari hitam jadi putih demai, Pak. Ya, Pak. Anak je pijut, masa sehat dah anak daun, padahal pijut dah, Pak. Nyopo tak berdoa, Pak, tak berdoa. Baik sampai anak tembun dah bukan pijut, mah pijut dah, nyanyi doa je, Pak, doa aku pijut ni, Pak. Jadi maknanya setiap ucapan kita itu kan doa semua, Pak. Setiap ucapan doa. Ini seperti ibunya Sudais ya, Imam Sudais yang tembun ni, yang baca pun nanti biasa subuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dia ni begini. Itu dulu dalam konon ceritanya, itu ibunya selalu berdoa kepada anaknya, Pak. Ni Imam Sudais ya, nyi katruk jamai katruk pucok le nyan, Pak. Isi perut le ano, cam isi perut, Pak. Ije dalam tui anak min kan biasa men. Menyo katanya tak cak awe tak tepok ni, Pak. Preh wo jamai apa? Preh apa? Nyaman. Nyo hana apa isi perut. Ya Allah, anak lu berjerah, anak lu ni Allah bermetua, anak lu ni Allah, ya, Pak. Berje ke Imam Masjidil Haram. Titi orang berdoa, Pak. Tinggal pegat lagi lah. Ya Allah, berjerah anak lu, berje ke Imam Masjidil Haram, ya, Pak. Paling enggak ada berdoa, ya Allah berjerah anak lu berje ke Imam Masjid Taqwa Long Raya, ada Pak. Tetapi baiklah Pak Karameh dah ni, Pak. Jadi artinya paling enggak ilmu menasahlah ataupun ilmu lain saja, Pak. Ini kan doa, Pak, doa. Jadi makanya doa seorang ibu kepada anaknya. Nyo wate anu pegak masalah bibit anu hanjek nge dah begah, Pak. Titi orang dah begah anu hanjek nge. Kita mendoakan anu baik hanjek nge, Pak. Ketika dia bibit anu hanjek nge anu bodoh. Titi orang bodoh, Pak. Maka dalam kepala anak kalau dia itu bodoh, Pak. Termasuk kita sudah mendoakan dia, dan yang terpatri di kepala anak kalau dia adalah bodoh, ya, Pak. Anu bodoh, Pak. Padahal tidak ada yang bodoh, Pak. Semua diberikan fasilitas oleh Allah yang sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sama semuanya. Ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Maka katanya walaupun anak lagi kita berdoa Allah supaya kecenderungan berbuat baik dia itu muncul, Pak. Paling enggak ada berdoa, doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang mentana menyak undang. Allahumma faqihu fid din, walaupun petakit hati kita nyawa, Pak.
Ipatake hati kita berdoa, ya Allah anak lonnya bejuk ulama, ya Allah dah berang. Bejuk ulama. Walaupun ulama kampung hana apa-apa. Yang penting ulama ile, Pak. Ya Allah anak long bejuk ke ulama, anak long berjerah baju anak yang salah. Itu nak long katanya, ya Allah bejuk ke ulamanya doa dia, Pak. Makanya doa itu ucapan-ucapan itu kan doa, Pak. Ucapan itu doa. Maka kalau kita tidak yakin nyo anak lon hana haji, anak lon ni, maka sesuai dengan apa yang kita doakan tadi, Pak. Kan doa pun, Pak. Ya. Maka kita dalam konsep tasawuf itu ada ar-raja. Raja itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, Pak. Makanya, Pak. Fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Ya, coba dibaca lagi, Pak Endang. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Ini maksud sepasang, bukan nanti anak lu hana terpasang lagi orang pegahli Al-Quran terpasang, Pak. Laki-laki dan perempuan. Maksud zaujaini bisa laki-laki bisa perempuan. Ya, Pak. Jadi maksudnya begini, Allah menyuruh manusia untuk berpikir lagi, Pak, untuk berpikir. Ketika air itu mimbaini sulbi wa taraib, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Sehingga manusia tidak bisa mendeteksinya laki-laki atau perempuan. Ketika dia itu sudah kelihatan baru mengatakan ini laki-laki, ini perempuan. Ya. Yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadikan laki-laki, saya juga menjadikan perempuan, pasang-pasangan. Ini tidak ada masalahnya. Ya, sekarang kita lanjut. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Ya. Coba Pak Endang baca lagi. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Ya, jadi makanya tadi tidak salah kata Imam Syaukani, Pak. Ayat ini artinya menceritakan tentang bagaimana proses kebangkitan manusia yang tidak diyakini oleh manusia. Maka dari kesekian banyak ayat itu sebenarnya intinya itu, Pak. Intinya Allah memperkenalkan ini bagaimana manusia diciptakan dalam rahim, bagaimana proses terjadinya manusia supaya manusia yakin. Allah itu saja sanggup, yang kecil itu saja sanggup Allah lakukan. Apalagi membangkitkan manusia di padang mahsyar nanti, Pak. Sehingga ada seorang kafir Quraisy, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian akan percaya kepada Muhammad? Muhammad mengatakan, idza muziktum kulla mumazzak innakum lafi khalqin jadid. Kalau kalian sudah hancur, kemudian akan dirakit kembali. Nak percaya kami. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan saya rakit kembali nusawwiya bananah. Bananah itu ini, Pak. Ini bananah namanya. Bananah itu kelingking. Kelingking kalian yang sangat kecil itu akan saya rakit sedemikian rupa dan tidak salah. Yang kecil saja sangat teliti saya lakukan, apalagi yang besar, kata Allah. Ini maknanya apa? Allah sanggup menciptakan langit dan bumi, apalagi manusia itu, Pak. Allah sanggup menghancurkan langit dan bumi, apalagi manusia. Dihancurkan oleh Allah dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sanggup dengan sangat detail sekali. Manusia yang tidak ada menjadi ada, kemudian setelah itu dia tumbuh dewasa, ketika itu dia meninggal dunia, sanggup saya lakukan, apalagi saya bangkitkan kalian. Logika saja, Pak. Logika, Pak. Siapa susah membuat mobil atau memperbaiki mobil? Susah membuat mobil, Pak. Kalau membuat mobil dia pikir ini bagaimana ini, apakah cukup ininya, apakah bensinnya nanti cukup, apakah ini cukup, bagaimana masalah ini, bagaimana ini, semua dipikirkan, Pak. Tetapi ketika mobil ini ketabrak, bawa ke bengkel, orang bengkel tinggal luruskan saja, nyopo kurung tamahnya, nyopo kan ketok demah, cuma lagian, Pak. Artinya mudah untuk memperbaiki dibandingkan menciptakan pertama sekali. Ketika seorang menciptakan HP, dia pikir ini bagaimana supaya bisa menyentuh layar sentuh, ini bagaimana supaya bisa begini, ini bagaimana supaya bisa mendeteksi ini, dia pikir, Pak. Ketika HP itu rusak, tinggal bawa saja ke bengkel HP, Pak. Diperbaiki, onyo salah tamahnya, onyo salah tamahnya. Terakhir punya haji, nebelok lain mentang dan muka. HP hana betul ini, Pak. Nebelok lain mentang. Jadi artinya apa? Kan sudah mudah kalau di situ, Pak. Yang susahnya membuat pertama sekali. Maka ayat ini juga maknanya litakrir, Pak. Makna takrir, Allah Subhanahu wa taala ingin supaya manusia berpikir, alaisa dzalika biqadirin. Ini hamzah ini litakrir. Jadi kalau di istilahnya di sini, allazi khalaqal insan birruh, yang sudah menciptakan manusia dengan roh dengan sangat mudah Allah berikan. Apalagi nanti rohnya ditarik kembali, mudah juga, ya, Pak. Jadi artinya kita ini ketika sudah membuat rumah, menghancurkan kan mudah, lebih mudah lagi, Pak.
Kita sudah buat rumah dengan susah payah, hancurkan mudah, Pak. Dalam tiuro je terpancu, Pak. Tapi ketika buat itu sampai berbulan-bulan, bahkan titun dekat rumah, ku fondasi pegat je kabeh mendum, Pak. Setelah 1 tahun selesai rumah, kita ingin hancurkan, bulldozer mendang, Pak. Ambil panggil bulldozer. Dalam hitungan jam sudah hancur semuanya. Manusia ini proses kejadian manusia sampai 4 bulan, 9 bulan proses, ada umur 50 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun, ada 80, ada 100 tahun. Dalam hitungan detik diambil oleh Allah, kabeh kamu meninggal. Kita dulu bersama-sama beliau, sekarang tidak ada lagi, Pak. Jadi artinya manusia disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini cuma sebentar saja. Dan nanti ada kehidupan setelah mati, yaitu ketika dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, disatukan antara tubuh dan roh. Maka penyatuan tubuh dan roh itu 2 kali, Pak. Yang pertama itu di dalam kandungan memang pertama sekali, Pak. Kemudian lahir di dunia. Kemudian yang kedua, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Manusia dipisahkan roh juga 2 kali, Pak. Yang pertama sebelum umur 4 bulan dipisahkan antara roh dan tubuh, 1. Yang kedua ketika manusia berada di alam barzakh, itu dipisahkan antara roh dan tubuh, ya. Saya rasa cukup sekian. Jadi insyaallah kabeh pembahasan hana pelit bahali pada bahala, Mak. Ya, jadi kahanali. Jadi ayatnya sudah habis. Oh ya, ini satu lagi ya. Ini begini. Ini kata Ibnu Abbas, ya. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan qala bala. Kalau nanti seandainya membaca ayat ini, ya ini dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a wat-tini waz-zaitun fantaha sampai terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin, sampai ayat itu, falyaqul bala, sehingga hendaklah dia mengatakan bala, ya Pak, bala. Maka di dalam salat yang boleh mengucapkan sesuatu tidak batal salatnya itulah seperti ini, Pak. Ibrahim wa Musa alaihimassalam, nyan hana aja, Pak. Tetapi seandainya nauri luar ada ketua betul assalamualaikum, waalaikumsalam, yang betul semayang, Pak, yang betul semayang. Atau nanti ketika imam assalamualaikum, waalaikumsalam, yang betul cik semayang, Pak. Karena apa? Sudah ngomong di dalam salat. Tetapi kalau kata-kata begini alaihimassalam tidak dianggap ngomong dalam salat, ya. Termasuk begini juga bala, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala. Walaupun hana raya-raya datu, Pak, ya. Disuruh ucapkan bala. Kemudian ada nanti ayat mangkara amur salat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amanna billah. Maka ini begitu juga. Ketika seseorang terakhir membaca biqadirin ala ayyuhyal mauta, qala, hendaklah seorang mengucapkan subhanakallahumma fabala, atau bala saja boleh juga. Bala. Balanya kan tulak bala, betul-betul, Pak. Ketika baca-baca bala kan tulak bala, Pak. Kalau tulak bala, balaun nah hamzah. Kalau bala, bala daya pakai ya, Pak. Alaisallahu alastu birabbikum qalu bala. Dia fikir, apakah saya bukan Tuhanmu? Tula bala ya Allah. Nyantalah dia, Pak. Maka harus kita lihat dulu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala. Alastu birabbikum, bala. Kenapa ada bala? Pertanyaan dengan hamzah itu selalu dijawab dengan bala. Kalau dijawab dengan na'am artinya berbeda, Pak. Apakah saya bukan Tuhanmu? Naam, betul. Dronkan Tuhan lun. Hanya kalau jawab naam, Pak. Maka enggak boleh jawab naam. Ya, enggak boleh nanti alaihissallam ya naam. Maknanya ibu katanya nak yakin Allah, ya, Pak. Maka harus kita jawab dengan bala. Maka ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala. Betul ya Allah, dron Tuhan lun. Kalau kita jawab naam, artinya sama-sama ya, artinya, Pak. Naam, betul dronkan Tuhan lun. Ya, nampaknya. Ini perbedaan antara bala dan naam. Bala tolak bala itu pakai hamzah, bala dengan hamzah. Bala yang artinya iya itu dengan ya, bala dengan ya. Ini makanya balanya begitu, bala yang kan tolak bala nih. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.